Salah satu millah orang Yahudi, orang Nasrani adalah kalau mereka masuk gereja pukul lonceng. Salah satu millah orang-orang Yahudi, mereka tiup trompet. Salah satu millah orang Majusi, mereka membakar api dan mendatangkan asap. Dan ketiga persoalan ini hari ini menjadi bahagian dalam kehidupan umat Islam. Dan kalau umat Islam menyambut tahun baru, apa yang mereka lakukan? Maka apa yang dikatakan oleh Rasul, umat Islam satu saat akan mengikuti jejak umat-umat yang dahulu, sibran bi sibrin, dira'an wa dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau umat yang lain masuk ke lubang biawak, niscaya umatku pun akan masuk ke lubang biawak. Judul nasihat khutbah pada hari ini adalah bencana kemanusiaan. Kenapa bencana itu datang? Dan bagaimana supaya bencana itu pergi? Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesenangan dan kebahagiaan nanti pada hari kemudian, setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perintah yang telah diperintahkan hari ini adalah ditentukan oleh tingkat kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa bencana itu datang dan bagaimana bencana itu pergi? Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika sekiranya penduduk negeri-negeri mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan suatu kepastian untuk mendatangkan sebuah kenikmatan yang luar biasa. La fatahna 'alaihim barakatin. Yang dimaksud dengan barakah adalah aneka ragam kenikmatan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan orang yang beriman dan bertakwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah turunkan dari langit dan juga Allah bentangkan sepanjang bumi. Walakin kazzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi manusia itu adalah kadzabu. Kadzabu mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul, mendustakan hadis-hadis yang sahih. Karena kedustaan mereka kepada Al-Quran, kedustaan mereka kepada hukum Allah, kedustaan mereka kepada hukum Rasul, mereka berpaling daripada kebenaran, mereka berpaling dari sunnah, maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah berikan siksa kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, satu ketika Anas bin Malik bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, kenapa terjadi gempa bumi?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Maksiat telah merajalela. Zina, perzinaan itu ada di mana-mana. Dosa besar dianggap hal yang biasa. Inilah antara lain penyebab bencana itu muncul." Kita lihat sedikit ke belakang. Tahun 2016, bencana alam terjadi di Indonesia adalah 2180 kali lebih, yang menghancurkan 40.000 bangunan, lebih kurang 600 jiwa meninggal dunia. Dan perlu kita ketahui bahwa
bencana alam itu terjadi disebabkan didahului oleh bencana kemanusiaan. Kalaupun bencana alam itu terjadi, itu masih termasuk dalam kategori yang lumayan. Artinya kalau alam ini hancur, manusia masih ada, kita bisa membangun kembali alam, mungkin lebih cantik, lebih indah. Kita lihat, kita saksikan Banda Aceh sebelum tsunami dan Banda Aceh setelah tsunami, jauh lebih indah. Tapi hari ini yang terjadi adalah bencana kemanusiaan, di mana kehancuran moral secara menyeluruh, nilai-nilai akhlak tidak lagi dijunjung tinggi. Yang namanya halal haram manusia sudah sangat susah untuk memisahkan. Jadi masyaallah muslimin terang jamaah yang berbahagia, jadi ini persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Puluhan tahun sudah kita lihat yang dilakukan oleh orang-orang kafir secara terorganisir untuk membunuh umat Islam. Bukan hanya membunuh fisiknya, tapi membunuh jiwanya, membunuh karakternya, membunuh akhlaknya. Terjadi di banyak negara, di Afghanistan, di Iran, di Irak, di Syria hari ini, di Yaman, dan yang jelas di mana negara yang banyak orang kafir, umat Islam tetap sengsara. Tapi kalau kita lihat bahwa di mana negara banyak penganutnya umat Islam, orang kafir malah tenang-tenang saja. Walaupun ada orang memberikan penilaian negatif terhadap umat Islam seolah-olah tukang kacau, tukang bikin keributan, tukang buat demonstrasi. Malah lebih menyedihkan lagi tatkala ada 1-2 orang yang berteriak dengan syariat, berteriak untuk menegakkan hukum Allah di bumi Allah, stempelnya adalah subversif, stempelnya adalah teroris, stempelnya adalah harus dibunuh sampai kepada anak cucu mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini sebuah bencana yang sangat besar yang terjadi atas kemanusiaan hari ini. Kita lihat sebuah contoh yang sangat konkret. Ada satu orang Cina yang agama Kristen, walaupun mukanya terlihat cantik, tapi akhlaknya sangat buruk, dan dia bisa membuat umat Islam kucar kacir di Indonesia. Tatkala dia berani dengan secara nyata mengatakan bahwa Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 itu dibohongin, jangan sampai kalian dibohongin dengan Al-Ma'idah ayat 51. Kalau Al-Quran dianggap sebuah berita bohong, yang menyampaikan Al-Quran juga bohong, Rasulullah juga bohong, yang mewahyukan Al-Quran juga bohong. Dai-dai hari ini yang menyampaikan Al-Ma'idah, menyampaikan Al-Quran juga diidentikan dengan sebuah kebohongan. Dan ucapan ini berani diucapkan di tengah 200 juta kaum muslimin. Maka yang perlu hari ini adalah kita pertanyakan sejauh mana keimanan dan keyakinan kita kepada Islam hari ini, dan apa yang telah kita buat untuk Islam. Mari kita berpikir bersama. Jadi dalam pegang mana yang buat lon tu, Iran pun kena pegang teman. Menyusir Allah dah ni dah pegang. Kamu pegang Islam orangnya. Supaya Islam kuat, paling ubud dalam ruang lingkup Masjid Al-Izzah, kita coba bangun Islam. Kita coba memperkenalkan bagaimana akidah yang benar, bagaimana akhlak yang bagus. Jadi masyaallah muslimin sekalian jemaah yang berbahagia. Beberapa hari yang lalu, dia berani menghujat orang yang dituakan di Indonesia, Ketua Majelis Ulama. Dia berani mengancam untuk menyeret ke pengadilan gara-gara hanya mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Cina yang beragama Kristen ini adalah sebuah penistaan dan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama. Malah diancam. Justru orang yang mengatakan yang benar diancam, mau diseret ke pengadilan. Lalu siapa sekarang di negeri ini yang bisa hidup bebas, yang bisa hidup nyaman, yang bisa hidup enak? Ya orang-orang yang harus mengatakan sesuatu yang salah, yang benar dikatakan salah. Jadi masyaallah muslimin jamaah yang berbahagia. Dan potret yang saya sampaikan ini bukan hanya potret Jakarta, potret untuk semua kaum muslimin yang ada di Indonesia, termasuk di Aceh. Menyauronyo di Aceh hendak pegah buat god, hendak pegah habagat, so ngon so ta mengon. Dengan siapa kita duduk? Dengan siapa kita bicara? Jadi kalau ada orang, misalnya ada orang meninggal dunia, kemudian setelah ada orang meninggal dunia, pada saat kita menyampaikan kata-kata takziah, kemudian kita sampaikan nyo hana long senuju, hana long bersama dia.
Yang kehanangan tu. Itu yang kan disampaikan yang benar. Sunnah Rasul seperti itu. Yang ramai enggak mana dekade mati urip nyoinya lagi biasa gitu. Jadi masyaallah muslimin dan jamaah yang berbahagia. Makanya Rasul mengingatkan bagaimana umat Islam ini di akhir zaman. Kebuka Rasulnya kadruh. Kali lebih dari itu. Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatun ila qasmatiha. Aw min qillatin bina yawma idin ya Rasulullah. Bal innakum yawma idin kasiruna walakinnakum gusa'un ka gusa'is sa'il. Waqad nadala bikumul wahnun. Wa mal wahnun ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Jadi apa yang diingatkan oleh Rasul hampir 1500 tahun yang lalu terlihat semakin nyata, semakin konkret hari ini kebenaran akan sabda Rasulullah SAW. Akan datang suatu masa di mana umat Islam ini dikeroyok, yang Rasul umpamakan laksana sebuah hidangan yang lezat yang dikeroyok oleh orang-orang yang lapar. Sahabat bertanya, apakah umat Islam pada waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Tidak. Bal innakum yauma idin kasiruna. Umat Islam itu banyak. Tapi perbandingan dibuat Rasul, umat Islam di akhir zaman laksana buih di tengah lautan. Di tengah kehidupan umat Islam dihinggapi dua penyakit yang disebut dengan penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan wahai Rasulullah? Yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Yang pertama, umat Islam hari ini dihinggapi penyakit pertama, cinta berlebih-lebihan kepada dunia. Kemudian muncul penyakit yang kedua, takut dengan kematian. Jadi masyaallah muslimin dan jamaah yang berbahagia. Jadi inilah kalau kita lihat yang terjadi dalam kehidupan umat Islam hari ini. Indonesia sebuah negara yang sedang diobok-obok hari ini. Dan kalau umat Islam Indonesia tidak membangun sebuah kesatuan, sebuah persatuan yang kokoh, membenarkan akidah sesuai dengan akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, umat Islam betul-betul akan menjadi buih di tengah lautan, akan menjadi sebuah kekuatan yang tidak ada arti sama sekali. Kita akan dipermainkan oleh orang-orang yang sedikit. Asal muslimin dan jamaah yang berbahagia. Ya, maka oleh karenanya kita sebagai umat Islam harus bersatu. Tapi untuk kita ketahui, mempersatukan umat Islam susahnya bukan main. Beile tanah bersatu umat Islam seluruh Indonesia. Baik dah pegah mantaboh kampung. Itanya kita salat jamaah. Sirtuh paling 200. Gekeu dengan imam tip-tip soso mentang jid ke imam. Luruskan saf, rapat dan rapi. Justru yang paling parah kadang yang iliku imumnya yang paling jeri. Itu tidak terlaksana. Bagaimana kita akan mempersatukan kaum muslimin untuk menghadapi tantangan dari orang-orang kafir, tantangan dari orang-orang Nasrani, tantangan dari orang-orang Yahudi, tantangan dari komunis. Dan terlihat kan, hari ini terlalu berani orang menggunakan kaos-kaos oblong yang bergambar Palu Arit yang telah dinyatakan oleh undang-undang itu tidak boleh ada. Tapi hari ini banyak orang, ada orang yang sudah berani memakainya. Jadi masyaallah muslimin dan jamaah yang berbahagia, kalau ini terus terbiarkan bertahun-tahun, mungkin 5-10 tahun dia akan datang, Indonesia akan kembali menjadi negara komunis. Jadi masyaallah muslimin, makanya peran siapa yang paling besar? Kalau kita lihat dalam sejarah perjuangan sehingga lahir sebuah negara Indonesia merdeka hari ini adalah peran ulama, peran umat Islam jauh lebih besar. Tapi kalau hari ini kita sebagai umat Islam diam dalam persoalan seperti ini, tentu kita akan menjadi bulan-bulanan dari umat-umat yang sedikit. Jadi masyaallah muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Jadi inilah sebuah contoh yang sangat konkret. Dan kita lihat apa permainan yang akan terjadi tatkala ada orang menghina Al-Quran di tengah jutaan umat Islam. Asal muslimin dan jamaah yang berbahagia. Jadi inilah kenapa bencana yang terjadi hari ini. Allah sudah ingatkan, walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yakdzibun. Tatkala umat ini telah mendustakan Al-Quran, tatkala umat ini telah mendustakan hadis, maka yang terjadi adalah bencana akan terus terjadi
kapan saja, setiap saat, dan kita akan merasakannya. Kita lihat contoh ayat yang hari ini telah didustakan oleh umat Islam yang sederhana. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat contoh yang baik. Apa yang dicontoh sama Rasul hari ini? Rasulullah dalam hidup tidak pernah melaksanakan sholat wajib sendirian, kecuali ada beberapa waktu sholat yang saat Rasulullah sudah sangat udzur menjelang Rasulullah wafat. Itu sebagai sebuah pertanda. Makanya untuk mengikis sifat munafik dalam diri kita ini tidak ada cara lain kecuali kita hadir, terutama pada waktu sholat berjamaah. Ada sebuah dialog yang sangat sederhana. Jadi ada seorang muadzin namanya Sa'adi, Bilal Sa'adi. Suatu ketika dia azan jam 11 siang, pos 11 huro gadan. Wate gadan pos 11 huro nyan mandung urang gampung getibit gejak masjid. Inang agam jak usul masjid mandung-mandung. Ikut le ketua RT. Sudah berapa lama Bapak gila? Padahal mereka pengawal. Bilal Sa'adi tidak menjawab. Kemudian yang lain juga mencemoohkannya, hanya idon aliran sesat. Maksudnya masa azan pos 11. Kabeh ni begah madam. Nyo kabeh diam dulu yang begah itu. Gekul Imam Sa'adi. Muna bengah poh 5 long azan. Urang dro nah musirau hanan tibit. Padahal watianyan pulai tibit. Nyo long azan poh 11 urang dro hanan pulai tibit. Nak tanyang jinoso pengol dan purau. Jadi masyarakat muslimin dan jamaah yang berbahagia, walaupun itu sebuah kisah fiktif, tapi ini kita bisa mengambil pelajaran daripada hal-hal yang seperti ini. Jadi kebersamaan diawali adalah tatkala ada kebersamaan yang kita bisa bangun di masjid. Tatkala masjid sudah kita bangun dengan kebersamaan, dengan kekompakan, dengan jamaah yang banyak, perkumpulan masjid akan melahirkan sebuah kesatuan besar, dan itulah yang diinginkan oleh umat Islam adanya. Kita lihat ayat yang kedua yang diingkari oleh umat Islam hari ini. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahun. Apa yang diperintahkan oleh Rasul maka hendaklah kamu ikuti, dan apa yang dilarang hendaklah kamu tinggalkan. Jadi masyarakat muslimin sedang jamaah yang berbahagia, berapa persenkah umat Islam hari ini yang mengikuti ketentuan Rasulullah SAW? Ancaman kemanusiaan. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim pada surat Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu, walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda." Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Jadi Allah mengingatkan kita semua, lan itu bermakna seumur masa. Dulu, sekarang dan masa yang akan datang. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka tidak senang kepadamu hatta tattabi'a millatahum, kecuali umat Islam ikut millah mereka. Makanya kita berhati-hati. Yang mana millah mereka? Yang mana millah mereka, tata cara mereka hidup hari ini? Kita lihat contoh yang paling sederhana. Salah satu millah orang Yahudi, orang Nasrani adalah kalau mereka masuk gereja pukul lonceng. Salah satu millah orang-orang Yahudi, mereka tiup trompet. Salah satu millah orang Majusi, mereka membakar api dan mendatangkan asap. Dan ketiga persoalan ini hari ini menjadi bahagian dalam kehidupan umat Islam. Dan kalau umat Islam menyambut tahun baru, apa yang mereka lakukan? Maka apa yang dikatakan oleh Rasul, umat Islam satu saat akan mengikuti jejak umat-umat yang dahulu. Shibran bi shibrin, dira'an wa dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau umat yang lain masuk ke lubang biawak, niscaya umatku pun akan masuk ke lubang biawak. Sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah?
Apakah mereka orang Yahudi dan orang Nasrani? Ke Rasulullah, panena lain demam menyokong awaknya. Tapi apa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini? Dan banyak persoalan yang lain. Jadi masyaallah muslimin, padahal Rasulullah sudah mengingatkan, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk salah seorang di antara mereka. Maka kita berhati-hatilah. Dan banyak milah-milah yang lain. Maka yang perlu kita kaji kembali. Jangan langsung kita vonis salah hari ini. Demokrasi itu adalah kekuasaan dari rakyat. Tatkala kita digiring dengan sebuah sistem yang seperti itu, apakah itu milah orang Islam atau milah orang kafir? Maka kita perlu berhati-hati. Tatkala milah orang kafir, kita akan mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk yang sempurna adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, jika kamu mengikuti millah mereka, millah orang Yahudi, millah orang Nasrani, apa kata Allah? Malaka minallah min wali wala nasir. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menjadi penolongmu dan tidak akan menjadi pelindungmu. Artinya apa? Tatkala umat Islam mengikuti millah Yahudi, tatkala umat Islam mengikuti millah Nasrani, tatkala umat Islam mengikuti cara-cara hidup orang Yahudi dan orang Nasrani, Allah melepaskan diri daripada kita. Maka tatkala Allah telah melepaskan diri daripada kita, maka bagaimana kehidupan seorang muslimnya hari ini? Jadi maka oleh karenanya semuanya adalah kita perlu mengkaji kembali bagaimana akidah yang seharusnya kita bangun. Bagaimana keyakinan yang seharusnya kita bangun. Karena Islam tidak cukup dengan hanya salat 5 waktu berjamaah. Islam tidak cukup dengan puasa Senin Kamis dan puasa bulan Ramadan. Islam tidak cukup dengan hanya umrah dan ibadah haji. Islam juga harus membuat pengkajian yang lebih dalam untuk bisa memahami Islam. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Islam akan tegak dengan 5 perkara. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi orang yang punya kemampuan. Yang keenam, amal ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh adalah jihad. Maka kita lihat hari ini, tatkala amal ma'ruf nahi mungkar ini tidak berjalan efektif, tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka bermunculan di mana-mana. Di mana-mana ada kesyirikan. Cuma benar syirik dalam kampung nyandeuh. Nah, karena yang pubuh udang gatin kan, yang pubuh udang bagi beruk nyandeuh. Tapi punya syirik dalam gedung-gedung besar nyan pada ngendasi, pada ngenjas, pada ngerompi, pada ngesipatu megilat. Yang ana deh. Padahal justru kesyirikan yang paling besar hari ini di mana? Tatkala hukum Allah dibuang, lalu mereka menetapkan hukum selain daripada bumi, selain hukum Allah di bumi Allah, itu kesyirikan yang paling besar hari ini. Maka tatkala kesyirikan yang kita lakukan, bagaimana nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah pastikan dalam surat An-Nisa ayat 116, ayat 48, orang yang melakukan kesyirikan belum sempat bertobat atau dia bertobat, tobatnya belum diterima, dipastikan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi maka oleh karenanya kewajiban pertama dalam Islam adalah membetulkan akidah. Makanya Allah berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Sungguh telah jelas mana yang sesat, mana yang petunjuk. Fama yakfur bit taghut, barang siapa yang ingkar kepada taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dialah orang yang berpegang teguh pada tali yang kokoh. Maka oleh karenanya sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita salat dengan baik, bagus sebagai amal saleh. Tapi apa arti salat ini kalau kita tidak mengenal siapa tagut dan bagaimana sikap kita terhadap tagut? Jangan-jangan kita salat siang malam, ternyata kita juga adalah tagut. Asal muslimin sidang jamaah yang berbahagia, jadi inilah bencana kemanusiaan yang terjadi hari ini. Mau kita keluar dari sini, ada jalan keluarnya. Dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah sudah memberikan jalan keluar kepada kaum muslimin agar kita tidak berhadapan dengan bencana kemanusiaan dan kita tidak lagi berhadapan dengan bencana alam. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab umat ini
Wa anta fihim, jika engkau wahai Muhammad masih hidup bersama mereka. Hari ini Rasul telah tiada, tapi Rasul meninggalkan pesan kepada kita, Al-Quran dan Sunnah. Jadi manakala umat ini mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan bagus, Allah akan jauhkan bencana di tengah-tengah kehidupan mereka. Adakala bencana alam atau bencana kemanusiaan. Kemudian yang kedua, wa makanna Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan memberikan bencana kepada umat ini manakala di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang beristighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan sidang jamaah yang berbahagia, mari kita amalkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan baik, dengan benar, dan jangan kita melakukan perlawanan terhadap itu, karena melakukan perlawanan terhadap sunnah walaupun itu dianggap menentang adat dan tradisi, tapi itu sebenarnya kita menentang Allah. Kita sebenarnya menentang Rasul. Tatkala sunnah telah kita injak, tatkala sunnah telah kita abaikan, tatkala akidah tidak kita luruskan, itu artinya kita telah membuat permusuhan dengan Rasul, telah membuat permusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membuat permusuhan dengan Allah dan Rasul, mereka tidak akan memperoleh kemenangan untuk selamanya. Kami kira demikianlah nasihat khutbah pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Wa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.